Dan sudah pernah ada satu situasi itu di dokumennya ada direvisi oleh Kehutanan setahu saya. Baik. Nah, dan dikembalikan oleh Interayon based on berdasarkan rekomendasi Kehutanan. Ada case yang seperti itu, Bang ya? Ada. Dan saya dengar dari kawan-kawan di sana, saya ada pernah komunikasi, dikembalikan kok Pak. Jadi nggak mesti tutup gitu loh. Nah kalau tutup, hal yang besar padahal hanya sekian masalah kecil, ini kan beresiko untuk banyak pihak. Baik pemerintah beresiko juga, ke masyarakat, ke perusahaan. Kalau saya bukan soal saat ini, saya bukan menyampaikan tuduhan siapa salah benar, enggak. Ya. Tapi tolonglah kebenaran itu disuarakan dengan benar, jangan ada rekayasa atau kepentingan. Nanti yang susah itu masyarakat kita, Pak, di sana, Pak. Baik, ada ribuan masa kemarin saat turun ke jalan, dan juga sebelum masa ini turun ada beberapa tokoh masyarakat dan juga Eporus, Bang ya. Ini kan sempat juga ingin berkunjung ke TPL. Nah, apakah kunjungan ataupun permintaan mereka untuk bertemu dengan petinggi TPL ini tidak disertai data yang informasi aman? Wah, kalau itu saya nggak paham benar, karena saya nggak ikut di dalam. Saya kan nggak boleh berandai-andai. Tapi kalau itu benar, ya tentunya harus ada solusi. Mengapa nggak ada solusi? Mungkin karena data nggak lengkap. Saling tuduh-menuduh. Kalau menyelesaikan masalah itu kan, ya tentu harus dengan fakta. Baik. Dengan fakta, tidak boleh kita beropini sehingga kita memberi satu pemahaman kepada publik yang keliru. Apalagi berbicara suara kenabian, Pak. Suara kenabian setuju saya. Tapi kan suara kenabian kan benar, Pak. Kalau nggak benar itu bukan suara kenabian, itu menurut saya. Saya nggak sedang menyalahkan siapa-siapa. Ya. Nah, tapi kita pahamlah namanya nabi. Gitu? Nah, supaya kita hati-hati, jangan mau kita digiring. Karena pemahaman kita yang tidak komprehensif. Gitu. Baik. Itu kalau saya begitu sih. Demi kepentingan orang banyak dan kepentingan umumnya di daerah kita sana. Baik, Bang Jamal, kalau kita melihat histori TPL ini yang dulunya bernama Interayon kan berdiri di Sumatera Utara sekitar tahun 80-an ya, kalau tidak salah kami ya. Saat itu ketika pendirian, apakah konflik seperti ini pernah terjadi? Waktu produksi sudah berjalan, saya di sana, KSPPM sudah hadir, Pak. KSPPM ini apa, Bang? NGO atau NGO ya? NGO ini mereka ini. Dan saya terlibat menghadapi mereka ketika itu. Cuman ketika itu kan saya masih junior, Pak. Baik, tahun berapa, Bang? Waduh, saya kalau nggak salah 90-an sih, Pak. Saya nggak ingat benar. 90-an sudah pernah melakukan aksi juga? Saya nggak mengatakan 90-an, tapi saya nggak tahu persis tahunnya, nggak ingat. Baik. Tapi itu pernah. Sama juga aksinya? Ya, sama. Ribut juga ketika itu dengan Interayon. Nah, pada akhirnya selesai. Diam. Nah, ini muncul lagi. KSPPM kan saya dengar dari berbagai mass media, saya terus dengar ada yang sedikit risih. Sebelum ini ribut ke kantor gubernur, KSPPM sama Aman itu kan, Pak, bisa dikatakan juga terlibat ke mass media, tapi terakhir ini kok enggak, gitu loh. Baik. Saya heran, mengapa? Di mana mereka sekarang? Kenapa mesti Opwi, Eporus, sama HKBP, sama pendeta yang lain? Di mana mereka? Saya bertanya, Pak, kan nggak salah bertanya. Maunya bareng-bareng dong muncul, kalau mau muncul. Baik. Gitu. Aksi kali ini kan ada Eporus, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama turun ke jalan, berbagai elemen masyarakat juga turun ke jalan untuk menyuarakan tutup TPL. Nah, kalau sekitar tahun 90-an yang Abang sampaikan tadi, NGO tersebut apakah sama juga sistem yang digunakan untuk mengganggu ataupun untuk meributi perusahaan TPL ini? Kalau saya nggak bisa ingat semua, dan saya nggak terlalu berani, sok hebat mengatakan sama persis. Tapi yang jelas,